Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair anak-anakku, kaifa halukum? Insyaallah hari ini anak-anakku dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab kelas 3 dengan bab asdiqai. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Guru sudah menjelaskan tentang kata mudzakkar dan muannas. Kita ulang lebih dulu ya. Mudzakkar memiliki ciri pada akhir kata tidak terdapat tak marbutoh. Contohnya shodiqun. Sedangkan muannas memiliki ciri pada akhir kata terdapat tak marbutoh. Contohnya shodiqotun, atau contoh yang lainnya tilmizatun. Hari ini kita akan lanjutkan dengan pelajaran penggunaan kata tunjuk hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi adalah kata tunjuk jarak dekat. Hadza artinya ini. Digunakan untuk menunjuk, diikuti dengan kata yang mudzakkar. Contohnya hadza tilmizun, artinya ini murid laki-laki. Atau contoh yang lainnya, hadza ustadzun, ini guru laki-laki, atau ini pak guru. Kata tunjuk hadza diikuti dengan kata yang mudzakkar. Ingat, ciri kata mudzakkar tidak menggunakan tak marbutoh atau tidak ada tak marbutohnya di akhir kata. Berikutnya hadhihi. Hadhihi artinya ini. Akan tetapi hadhihi digunakan untuk menunjuk. Kata yang diikutinya adalah kata benda yang muannas atau kata muannas. Contohnya hadhihi tilmizatun, ini murid perempuan. Atau contoh yang lainnya, hadhihi ustadzatun, ini guru perempuan, atau ini bu guru. Ingat, kata muannas memiliki ciri di akhir kata terdapat atau ada tak marbutohnya. Ketika kita menggunakan kata tunjuk hadhihi, maka pasangannya adalah kata yang muannas. Berikutnya, penggunaan kata tanya man. Penggunaan kata tanya man ini bisa berkaitan dengan hadza dan hadhihi. Man artinya siapa. Man digunakan untuk menanyakan orang atau seseorang. Contohnya man hadza atau man hadhihi. Antara man hadza dan man hadhihi perbedaannya, jika man hadza ini digunakan untuk menanyakan yang kita tunjuk adalah mudzakkar atau laki-laki, seorang laki-laki. Sedangkan man hadhihi yang kita tunjuk adalah seorang perempuan. Contoh berikutnya seperti ini. Man hadza. Pada contoh yang pertama, man hadza. Hadza
digunakan untuk menunjuk muzakkar, seorang murid laki-laki. Maka jika ada pertanyaan man haza atau gambar seperti man haza pada contoh nomor 1, jawabannya adalah haza tilmizun, karena ini seorang murid laki-laki. Jika ada pertanyaan dengan kata man haza yang ditunjuk adalah murid laki-laki, maka jawabannya adalah haza tilmizun. Sedangkan contoh nomor 2, man hazihi, hazihi digunakan untuk menunjuk muannas atau perempuan. Pada gambar nomor 2, man hazihi yang ditunjukkan adalah murid perempuan, maka jawabannya adalah hazihi tilmizatun. Jika ada pertanyaan dengan menunjuk perempuan atau gambar perempuan, maka jawabannya hazihi tilmizatun. Bu Guru ulangi sekali lagi, jika ada pertanyaan man hazihi yang ditunjuk adalah murid perempuan, maka jawabannya adalah hazihi tilmizatun. Baiklah anak-anakku, catatan yang perlu diperhatikan, jika ada pertanyaan man haza, maka jawabannya harus pakai yang mana? Kalau ada pertanyaan man haza, yang kita gunakan jawabannya menggunakan kata haza, tidak boleh menggunakan hazihi. Man haza, haza tilmizun. Sedangkan jika ada pertanyaan dengan kata man hazihi, maka yang kita gunakan tidak boleh haza, tetapi kita menggunakan jawaban hazihi. Man hazihi, hazihi tilmizatun. Baiklah anak-anakku, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat, bisa lebih jelas bagaimana cara kita menggunakan kata tunjuk dalam bahasa Arab. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.